Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih Yesus. Salah-salah teman-teman dengan senang hati kita nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan kami Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari salah-salah teman-teman, pada hari ini kita gunakan kesempatan kita untuk sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas peranan-Mu. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku datang padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah di setiap kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Mari sama-sama teman-teman nyatakan, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan, ada saat ini. Kalau kami saat ini ada Tuhan, itu semua karena berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sama-sama teman-teman, aku undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Saat ini, mari sama-sama teman-teman, aku undang kita untuk berdiri. Kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, sosoknya aman bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan. Kalau kasih-Mu, berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, selalu tercurahkan setiap hari bagi kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Biar ibadah ini hanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Boleh kali senggol kanan kirinya bilang, yuk semangat yuk guys, semangat. Semangat semuanya. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin. Sebab dengan kemenangan-Mu Tuhan, kami dapat hidup. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman dengan senang hatimu nyatakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab Kau yang layak untuk kami sembah Yesus. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman dengan senang hatimu nyatakan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam. Boleh sama-sama teman-teman sekali lagi nyatakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus.
JTC PRJ mana suaranya? Wah kurang. Tadi aku lihat kiri kanannya tuh kayak masa bersorak-sorak buat Tuhan kita cuma gitu doang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan teman-teman. Jadi kita seharusnya memberikan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Teman-teman sama-sama katakan. Bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lebih semangat lagi teman-teman. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Boleh teman-teman angkat tangannya di atas. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Teman semuanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali teman-teman. Kita akan satukan hati kita. Kita akan masuk dalam kehadirat Tuhan. Yuk teman-teman, kita serahin semua masalah-masalah kita. Semuanya di dalam tangan Tuhan.
exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. We worship you, Lord. Mari teman-teman kita sembah Dia, kita muliakan namanya. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Kita muliakan namanya. Oh Yesus, ku bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Sing, I will sing
Sama-sama katakan how wonderful. How wonderful. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name above every name. Jesus, your name above every name. Jesus, your name above every name. Jesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami puji, kami sembah ya Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pendidikan kami, buat aktivitas kami, buat pelayanan kami, buat kesehatan kami, buat keluarga kami. Kami bersyukur semua yang Tuhan berikan untuk setiap kami adalah baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biar berkati setiap kami ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, setelah kami memuji, menyembah Tuhan, kami juga mau mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan untuk setiap kami. Jamah kami, ajar kami untuk kami buka hati, buka pikiran kami, biar kami bisa menerima sepenuhnya apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jamah kami, urapi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Biar kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah berdoa dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Oke. Shalom semuanya, silakan duduk teman-teman. Sekali lagi shalom. Oke, semangat-semangat ya mukanya ya, harus semangat. Perkenalkan, kalau ada yang belum kenal, nama saya Gama. Jadi teman-teman boleh manggil Kak Gama, boleh manggil siapapun, it's okay. Asal jangan manggil Om ya, karena saya belum om-om, walaupun saya udah punya anak. Yang pertama, tema kita hari ini, di dalam waktu 30 menit ke depan, kita akan membahas satu tema yang mungkin teman-teman sudah lihat dan sudah baca di sosial media gitu ya. Tema hari ini yang diberikan oleh teman-teman di tempat ini adalah bicara tentang beda luar dalam gitu ya. Sama-sama katakan beda luar dalam. Kalau dari judulnya aja sebenarnya udah cukup mudah untuk dicerna gitu ya. Kita mau ngebahas bahwa begini, setuju atau tidak setuju, atau teman-teman rasa atau tidak rasa, atau kalian sering lihat atau tidak sering lihat, banyak banget orang-orang yang punya double standard. Sama-sama katakan double standard. Double standard tuh kayak gimana sih? Double standard itu ketika seorang itu punya standar, namanya double berarti ada dua gitu ya. Dan dua standar ini cukup berbeda. Contoh, apa yang kalian lakukan di rumah dengan apa yang kalian lakukan di sekolah atau di lingkungan luar itu beda. Wah kalau di rumah tuh pokoknya sopan santun banget gitu ya. Tapi kalau di luar, di tempat kalian misalkan olahraga, main futsal apa segala macam tuh kelakuannya beda banget. Gitu ya. Mungkin kalau ada yang bilang ini kalau di gereja, di rumah udah kayak wah nih anak malaikat di surga banget gitu ya. Ini kalau kelakuannya di luar nih ya udah kayak anak setan gitu kan. Nah kan banyak yang bilang model kayak begitu gitu ya. Seringkali kita punya standar yang beda. Kalau kita ngomong sama kakak rohani gitu ya di sini sama teman-teman pengerja rasanya itu lemah lembut banget. Kalau di sekolah itu teman dikoplak-koplakin gitu ya. Ngomong suka-suka segala macam. Kalau chatnya di grup cool Kak, wah itu haleluya, emonya Tuhan Yesus lagi begini gitu kan. Emonya yang macam-macam gitu ya. Itu kalau emonya yang di grup sebelah beda gitu kan. Emotikonnya yang udah kasar-kasar gitu ya. Macam-macam. Itu yang disebut apa? Beda luar dalam.
Seberapa banyak teman-teman yang sepakat bahwa seharusnya sebagai anak Kristen, sebagai anaknya Tuhan, sebagai anak kerajaan Allah, itu harus punya standar yang sama. Yaitu standar kerajaan Allah. Amin. Nah, kita mau bahas satu tokoh cerita di firman Tuhan. Menurut teman-teman ada nggak tokoh yang punya seolah-olah itu double standar? Ada nggak kira-kira? Tokoh di Alkitab yang kayak kehidupannya di rumah sama di luar tuh beda banget. Nah, hari ini kita mau belajar. Biar teman-teman semuanya bisa mengerti dan kita bisa belajar dari tokoh ini. Apa yang dia lakukan untuk bisa keluar dari double standar itu. Oke? Kita buka Alkitab kita sama-sama di 2 Raja-Raja 5. Ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ayat yang pertama perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Oke. Udah dapat ya? Yang udah dapat boleh bilang Oke. Di ayat yang pertama berkata seperti ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Stop dulu sampai di situ. Siapa Naaman? Panglima Raja Aram. Adalah seorang yang terpandang, sama-sama katakan terpandang. Terpandang itu tidak semua orang terpandang ya, betul nggak? Orang terpandang tuh misalkan kalian akan bilang gini, Kak tuh dari keluarga orang terpandang gitu ya. Itu dari mana? Berarti orang ini itu tuh benar-benar di look up banget sama semua orang. Mungkin kehidupannya keren, mungkin karena gelarnya yang keren, mungkin karena prestasinya yang hebat. Itu yang disebut dengan terpandang gitu kan. Jadi kebayang si Naaman ini siapa? Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia terpandang, reputasinya bagus gitu kan. Dan kemudian dia sangat disayangi oleh tuannya. Sama raja itu disayangin banget. Karena dia panglima raja gitu kan. Dia punya prestasi yang baik. Bukan cuma itu, dikatakan di Alkitab apa? Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Artinya perhatikan, setiap kali dia perang Tuhan berkenan dan mengizinkan Naaman memenangkan peperangan. Betul nggak? Oke. Kalau kalian bayangkan sosok seorang Naaman, ini keren atau keren banget? Keren banget ya. Pasti badannya gagah, namanya panglima perang ya. Ini beda, kalau penasehat perang beda mungkin. Ini panglima perang, dia maju duluan gitu kan. Badannya gagah, six pack, ganteng, agak sipit mungkin kayak di depan gitu kan. Enggak, bercanda. Nah tapi Naaman yang keren dan gagah ini gitu ya. Dia tuh kalau kira-kira ada ibu-ibu lewat ngelihat Naaman pada saat itu histeris teriak-teriak gak? Pasti kayak diagung-agungkan foto bareng gitu kan. Kalau saat itu udah ada kamera tuh pada foto bareng semua jamin. Tapi apa yang terjadi? Bukan ayat berikutnya, kalimat berikutnya masih di ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Tetapi, kalian belajar kalau memakai kalimat tetapi bahasa Indonesia. Tetapi itu dari kalimat yang awal ada kontradiksi sedikit. Makanya dikasih tetapi. Kontradiksi bisa banyak juga sih. Pokoknya ada kontradiksi sehingga ada kata tetapi. Sama kayak di ayat ini. Tetapi orang itu, si Naaman ini, seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Sama-sama katakan sakit kusta. Sakit kusta itu pada zaman itu najis atau najis banget? Najis banget. Tidak ada hal yang lebih najis saat itu dibandingkan sakit kusta. Bahkan dibilang apa? Kalau ada orang kusta gitu ya. Hukumnya nih, ini hukum Tauratnya adalah gini. Kalau orang sakit kusta, nih injak ini karpet. Karpetnya itu harus dibuang. Kalau enggak harus disucikan dengan cara yang macam-macam. Karena apa yang diinjak, yang dipakai, yang dipegang sama orang kusta semuanya akan menjadi najis. Kebayang enggak? Perhatikan Naaman. Dia panglima perang, keren,
dia menang di luaran, orang lain tahu nggak dia sakit kusta? Halo? Nggak mungkin tahu ya. Tahu nggak kenapa nggak tahu? Kalau baju perang, itu tuh ada 2 jenis zaman dulu ya. Kurang lebihnya ada 2, mungkin banyak. Tapi garis besarnya ada 2. Ada tentara orang Filistin sama ada tentara orang Israel. Kalau tentara orang Filistin gitu ya. Ingat nggak ceritanya Goliat sama Daud? Kepalanya di dahinya bolong kena batu, betul ya? Nah, kalau orang Filistin itu wajahnya itu nggak full face. Kebayang nggak full face? Itu kalau helm bukan helm full face. Nah, tapi kalau model baju yang dipakai sama tentara Panglima Raja Aram ini, itu tuh full face. Yang bolong itu cuma matanya doang. Oke. Pertanyaannya, kalau dia pakai baju full face, baju perang, ketahuan sakit kusta nggak? Nggak ketahuan ya. Jadi make sense? Naaman pergi perang terus-terusan, dia menang dan Tuhan memberikan kemenangan atas orang Aram. Kondisi dia kusta. Ibu-ibu yang teriak-teriak di jalan waktu ngelihat dia pakai baju perang, akan masih teriak-teriak nggak kalau tahu dia kusta? Masih ada yang mau ajakin dia selfie? Kalau saat itu bisa selfie? Nggak mungkin. Jangankan itu, dia nggak mungkin dianggap, dia tidak mungkin terpandang, dia nggak mungkin disayangin sama tuannya. Betul nggak? Karena dia kalau ketahuan sakit kusta nih, perhatikan ya. Kalau dia ketahuan sakit kusta, dia harus dibuang jauh-jauh, diasingkan dan gak boleh balik lagi ke kota. Kebayang konsekuensinya? Oke. Bayangin jadi Naaman. Ini beda luar dalam ya. Kita lagi ngomongin topiknya beda luar dalam. Waktu dia di luar rumah, gagah, keren, terpandang, gak ada yang cacat. Sekali dia sampai rumah, itu baju perang apa dipakai 24 jam sama dia? Enggak ya, harus dibuka ya. Waktu dia buka baju dia, pertanyaannya hatinya hancur gak sebenarnya? Dia tahu dia punya standar yang beda di luar sama di dalam, betul? Dia tahu bahwa dia tuh ada sakit. Yang dia mau sembuh gak menurut kalian? Mau sembuh gak? Dia mau sembuh. Dia pasti mau sembuh, gak mungkin dia gak mau sembuh guys. Dia pasti mau sembuh. Waktu dia buka baju dia, yang tahu itu cuma satu isi rumah dia doang yang tahu dia sakit kusta, betul nggak? Karena dia di rumah nggak mungkin pakai baju semuanya full face semua kan nggak mungkin ya. Makanya di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita lanjut baca. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan. Naaman ini kan sering menang perang. Suatu saat dia bawa tawanan, rakyat yang dia kalahi seolah-olah gitu ya, diambil jadi asisten rumah tangga di rumah. Betul? Oke. Saya mau tanya sama teman-teman. Asisten rumah tangganya sama Naaman, lebih pintar yang mana? Pasti Naaman. Nggak mungkin asisten rumah tangga lebih pintar. Oke. Lebih punya wibawa, lebih punya pemikiran logik, lebih punya segalanya harusnya Naaman. Setuju nggak? Betul ya? Perhatikan di ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu, jadi kata asisten rumah tangganya dia kepada istrinya Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, yang dimaksud adalah Nabi Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Oke. Kita balik. Poin yang pertama hari ini yang harus kita pahami sama-sama. Untuk bisa menyadari dulu. Gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita sakit atau enggak. Setuju enggak? Tahu itu penting enggak? Penting ya. Kalau Naaman tidak tahu dia sakit kusta, dia apa mencari kesembuhan? Enggak tahu. Karena dia tahu dia sakit kusta dan dia butuh kesembuhan. Makanya dia dengerin ayat yang ketiga ini. Oke. Kalau konsep orang tahu itu begini. Engkau gak akan pernah bertobat kalau engkau gak tahu kalau nyontek itu dosa. Ini gue jamin ya, dari mungkin berapa ratus orang di sini yang menyadari dan tahu bahwa nyontek itu dosa, gak semuanya. Karena masih ada yang mikir gini,
Nyontek gak dosa lah Kak. Itu mah masa gara-gara nyontek sekali gak masuk surga sih Kak. Masih ada nih yang mikir begini pasti, dijamin. Kak nonton film porno ya oke lah. Mana ada sih manusia gak nonton film porno, itu mah gak apa-apa, gak bakal masuk neraka gara-gara begituan lah. Seringkali engkau itu gak menyadari dan gak tahu. Contoh, kalau orang tidak tahu dia harus mandi, dia tuh gak akan mandi. Pernah punya gak temen atau kalian sendiri atau saudara di rumah, yang dia merasa kalau dia di rumah seharian itu tuh tidak ada debu yang akan menempel di tubuh dia karena di rumah. Karena tidak keluar sejengkal dari rumah sama sekali. Jadi mau 2 hari 3 hari gak mandi, bagi dia adalah manusia paling bersih saat itu. Jadi disuruh mandi sama mamanya dia akan bilang apa? Enggak kotor, orang gak kemana-mana, di kamar doang. Makan di kamar, semua di kamar, tenang, gak kotor. Orang yang begini, yang punya pola pikir bahwa dia tidak kotor, walaupun 2 hari gak mandi tapi ada di kamar, dia akan mandi gak? Dia gak akan mandi. Karena apa? Karena dia tidak tahu kalau dia kotor. Jadi percuma aja ngomong sama orang kayak begini. Oke? Nah gimana caranya orang bisa mandi? Karena dia tahu dia kotor. Gak mungkin kalian mandi udah setengah jam, 1 jam. Waktu kalian keluar kamar mandi kalian begini. Kayaknya gue masih kotor, ulang deh mandi. Gak mungkin, betul gak? Konsep orang mandi itu karena dia tahu dia kotor. Sama seperti kekristenan, konsep orang mau bertobat dan berubah, itu harus dia tahu dulu. Kalau kalian pikir gini, asal ngatain temen lu dengan perkataan yang gak jadi berkat di WhatsApp itu biasa-biasa aja. Engkau gak akan merubah itu. Engkau harus sadar bahwa waktu lu ngatain temen lu, bego lu, itu jadi batu sandungan. Itu adalah perkataan kalian, perkataan kita berkuasa gak? Bisa jadi temen lu jadi bego gara-gara sering lu katain bego. Sesimpel itu, betul gak? Nah kalau engkau tahu, engkau baru akan masuk ke step yang keduanya, yaitu menyadarinya. Dari tadi kakak mention, tahu sama menyadari itu agak beda. Tahu tuh cuma tahu begini. Oh tahu kalau misalkan minum minuman soda itu gak baik buat tubuh. Itu cuma sekedar tahu. Semua orang tahu gak itu? Tahu ya? Tapi masih banyak yang minum gak? Masih banyak. Karena ada yang menyadari dan ada yang tidak menyadari. Mengetahui 1000 hal dalam kehidupan kita tidak akan pernah mengubahkan kehidupan kita. Tapi mengetahui satu hal, menyadari satu hal dan merubah satu hal itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Bisa dapetin? Jadi kalau kalian cuma tahu nih Alkitab, perhatikan ya, baca Alkitab, bolak-balik, kalau baca Alkitab di rumah pakai yang buku gitu ya. Baca pakai yang buku tuh sampai wah robek-robek saking semangatnya gitu ya. Dibaca berkali-kali, sekedar tahu tapi gak sadar dan berubah, itu gak akan pernah mengubahkan kehidupan kita. Makanya banyak orang-orang ahli Taurat, ahli Alkitab, tapi kehidupannya gak berkembang di hadapan Tuhan. Karena cuma sekedar baca, sekedar tahu. Oke? Jadi poin yang pertama kalian catat. Harus tahu, menyadari, dan mulai berubah. Itu penting banget. Makanya perhatikan di sini. Apa yang terjadi setelah ayat yang ketiga. Naaman dengerin gak kata asisten rumah tangganya buat pergi ke Elisa? Halo? Dengerin ya? Dengerin loh. Dia lakukan itu semua. Kita mau masuk dalam poin yang kedua. Kenapa dia bisa mau dengerin kata mbaknya di rumah? Halo? Sempat mikir gak? Kenapa dia mau ya dengerin orang yang mungkin gak berpendidikan. Tapi mau didengerin. Kenapa? Gak ada alasan yang lain. Alasannya cuma karena satu. Dia tahu dia sakit dan dia mau sembuh. Sama-sama katakan mau sembuh. Nah ada banyak orang udah tahu sakit tapi gak mau sembuh. Dia udah tahu nih kalau dia kecanduan nonton film porno tuh sakit tuh. Gak normal nih, sakit. Gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia gak mau sembuh, santai aja. Nah kalau dia gak mau sembuh, gak akan pernah berubah. Naaman tahu dia sakit, dia sadar dia kusta, dia menyadarinya dan dia mau berubah dan dia mau benar-benar sembuh. Makanya dia gak peduli. Dari ayat yang ketiga pun kita udah bisa lihat.
Dia nggak peduli untuk denger kata orang yang mungkin nggak berpendidikan ini. Kalau bisa bikin sembuh, dia akan lakukan. Dapetin konsep ini? Nah, seberapa desperate-nya kalian mau berubah? Kalau kalian cuma bilang gini, kan ini gue tau lah temanya beda luar dalam. Ini maksudnya biar integritas kan? Maksudnya biar omongan gue bener kan? Ini maksudnya biar kelakuan gue bener kan? Ini maksudnya gini. Kalau kalian cuma sekedar tahu tapi tidak ada desperate untuk berubah. Desperate itu bisa diartikan negatif dan positif ya. Yang gue ngomongin positif. Desperate itu kayak haus, bener-bener haus mau berubah. Orang yang desperate, nih definisi kata desperate ya. Orang yang desperate itu begini. Kalau dia lagi di padang gurun kepanasan. Kalau dia cuma sekedar haus, perhatikan. Dia akan cari air mineral ini. Betul ya? Dia akan cari. Mungkin kalau harganya 10.000 dia tetap beli nggak? Tetap beli. Harganya 20.000 dia tetap beli nggak? Dia tetap beli. Itu kalau sekedar haus. Kalau orang desperate tuh begini. Mau harganya ini 1 juta rupiah sebotol pun. Karena dia butuh dia akan beli. Itu yang namanya desperate. Setuju nggak? Mau ini harga 10 juta. Kalau dia bisa bayar harganya. Dia akan bayar harganya. Itu namanya desperate. Nah pertanyaannya gini. Kalau kita udah tahu kita desperate untuk kita keluar dari sakitnya kita, dari dosanya kita. Pertanyaannya, mau nggak bayar harga untuk bisa berubah? Kita loncat di ayat yang ke-9. Singkat cerita, dia siap-siap nih Naaman, lanjut ke Alkitab. Dia bawa semua emas, perak, segala macam buat pergi ke Elisa. Ya, karena kan tadi kata mbaknya di rumah suruh pergi ke nabi orang Samaria itu. Dia pergi. Apa yang terjadi? Ayat 9 berkata, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Dia pergi, perhatikan gak sendirian. Ya, dia pergi tidak sendiri. Dia bawa pasukannya, karena dia bawa emas, bawa perak, gak mungkin pergi sendirian. Kalau gak dirampok di jalan. Oke. Dan kemudian yang terjadi ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Jadi dia sampai di depan rumah Elisa. Elisanya keluar gak? Enggak. Asistennya Elisa yang namanya Gehasi yang keluar. Disuruh bilang apa? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Di ayat yang ke-11 berkata apa? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar tuh ngedumel ya. Dengan gusar. Sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Perhatikan ya. Naaman orang terpandang. Powernya masih ada gak? Masih ya. Waktu dia pergi perhatikan. Dia masih pakai lengkap baju dia. Satu pasukan dia tuh gak ada yang tahu dia sakit kusta. Setuju ya? Dia datang ke rumah Elisa. Elisa kagak keluar. Dia ngoceh. Namanya juga biasa bos nih ya. Biasa nyuruh-nyuruh semua orang datang ya. Biasa datang pergi ke manapun disambut dengan meriah gak? Meriah. Ini gak keluar. Dan Naaman bilang apa? Sekira-kiranya ya Elisa tuh keluar. Shalomin gue dulu deh. Abis shalom ya minimal lo angkat tangan. Biar gue sembuh. Ini gue udah datang jauh-jauh. Gak keluar. Itu gusar gak Elisa? Naaman gusar gak? Gusar ya? Oke. Pertanyaannya kalau kita baca ayat berikutnya. Dia tetap lakukan nyemplung di sungai Yordan gak? Semuanya udah pada tahu ceritanya kan? Tetap nyemplung gak Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan? Mandinya nyemplung 7 kali. Tetap. Kenapa dia lakukan itu? Dia lagi marah nih ya. Dia tetap lakukan itu? Tetap lakukan. Karena apa? Karena dia mau sembuh. Gak ada yang lain. Itu yang namanya desperate buat berubah dan sembuh. Pertanyaannya simple. Dia lakukan itu. Satu, balik lagi. Karena dia tahu dia sakit. Kedua, dia pengen sembuh. Gak ada yang lain. Dia lakukan itu.
waktu dia nyemplung ke sungai Yordan, di ayat berikutnya kalian baca di rumah karena panjang. Waktu dia buka jubahnya. Semua orang, pasti dia gak mungkin sendirian ya ke sungai Yordan ya. Orang-orang yang ikutin dia karena tahu itu Naaman. Tahu gak dia sakit kusta? Jadi tahu gak? Jadi tahu ya. Pilihannya cuma gini. Abis ini nyemplung sembuh atau nggak akan pernah balik ke rumah, diasingkan keluar kota. Setuju nggak? Itu pasti terjadi, pasti terjadi. Kenapa Naaman masih mau lakukan dan buka pakaian dia dan nyemplung? Karena dia mau sembuh. Dia lakukan itu. Gue jamin waktu dia nyemplung juga dia tuh antara ini sembuh nggak ya? Ini sembuh nggak ya? Cuma kata orang nih nabi orang Samaria, nabinya Allah Israel ini hebat nih ya gitu kan. Dia taunya gitu kan. Dia lakukan itu. Dan puji Tuhannya sembuh gak? Sembuh. Karena apa? Cuma simpel. Jadi firman Tuhan hari ini gak usah dipikirin secara teologi terlalu dalam. Gak usah. Cuma tahu, sadar, mau berubah dan bayar harga. Proses Naaman sampai nyemplung di sungai Yordan dan ditahirkan, disembuhkan, bayar harganya banyak atau banyak banget? Banyak banget. Keegoisannya, mungkin ketinggi hatiannya, kesombongannya, semua hilang. Jabatannya dipertaruhkan untuk berubah. Jangan kau bilang gini, Kak, ini susah nih Kak. Soalnya gebetan gue ini memang toksik ya. Bawa dampak negatif. Sayang Kak, gak usah diputusin lah. It's up to you. Seberapa besar engkau bayar harga untuk berubah. Kak, gue di rumah nonton film porno, udah susah lah Kak, ini bagaimana gitu ya. Gak usah bingung, putusin aja internetnya, beres. Itu kan? Tinggal seberapa besar kita desperate untuk kita sembuh. Gue percaya itu semua tuh bisa. Bukan masalah bukan masalah bisa, tapi masalah mau. Waktu kecil, kamu ditanya sama orang tuamu, Nak, kalau besar lu bisa jadi apa lu? Atau pertanyaan, Nak, kalau besar mau jadi apa? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Halo? Yang kedua, betul gak? Dari kecil aja ya sebenarnya orang tuamu ya, gak usah ngomongin Alkitab deh. Orang tuamu aja udah mendidik engkau. Untuk apa yang engkau mau, pasti engkau bisa gak? Bisa. Jadi kalau engkau hari ini mau bertobat, mau berubah. Jawabannya berarti bisa gak? Bisa. Ini bisa ngikutin gak nih sampai di sini? Bisa ya? Jadi pertanyaannya gitu, mau atau enggak? Kalau engkau mau pasti bisa dilakukan buat berubah. Makanya hari ini temanya beda luar dalam. Coba dipikirin. Kita mulai introspeksi diri kita. Kira-kira kita tuh luar sama dalam beda enggak? Di gereja sama di rumah beda atau enggak? Di luar beda atau enggak? Amin. Bisa belajar hari ini? Kok boleh undang pemain musik maju ke depan? Aku mau tutup dengan sebuah cerita ya. Ilustrasi. Jadi firmannya kan semua udah pada dapat ya hari ini ya. Tinggal ditutup. Bagaimana kita bisa benar-benar berubah di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita, nih ilustrasi ya, namanya ilustrasi. Ada oma dan opa gitu ya. Dia tuh pergi reunian. Oke. Pergi reuni, pergi ke kota Paris. Oke.
Siapa yang udah pernah pergi ke Paris? Ada? Siapa yang mau pergi ke Paris? Enggak ada juga ya? Kalian cinta Jakarta ya? Oke. Nah, jadi oma dan opa ini pergi jalan-jalan ke Paris reunian sama beberapa belas orang lainnya. Nah, apa yang terjadi? Sampai di sebuah tempat ada taman bunga-bunga yang indah. Mereka tuh masuk ke dalam situ dan di tengah dari taman-taman itu ada air mancur yang bagus. Ada air mancur yang indah. Ini dibayangkan ya. Oke. Dan kemudian di pinggir dari air mancur itu ada batu-batu yang indah warna-warni. Batu-batunya kayak batu kerikil. Oke. Udah gitu yang menjadi perdebatan adalah di samping dari air mancur itu ada tulisan. Tulisannya begini. Siapa yang mengambil akan menyesal. Koma, yang tidak mengambil akan jauh lebih menyesal. Oke, kakak ulang ya. Ada air mancur indah, ada batu-batu di sampingnya. Nah di sampingnya ada pelang, tulisannya begitu. Yang mengambil akan menyesal. Koma, yang tidak mengambil akan jauh lebih menyesal. Saya mau tanya sama teman-teman semua di tempat ini. Siapa yang kalau baca tulisan itu kalian nih jadi oma dan opa yang lagi berdebat. Siapa yang memutuskan ambil? 1, 2, 3. Ya 4, 5 orang lah ya. Oke. Siapa yang memutuskan tidak ambil? Oh lebih banyak ya. Jadi gak usah diambil lah. Yang gak jawab? Gak kebayang ya di Paris ya. Oke, gak apa-apa. Nah, tiba-tiba oma dan opa ini berdebat. Perdebatan mereka menghasilkan sebuah kesepakatan begini. Kita ini kan udah pada tuir-tuir. Kalau kita ambil ini batu tuh berat. Ngambil gak ambil juga nyesel. Ngambil nyesel, yang gak ambil lebih menyesal. Udahlah gak usah macem-macem. Udah gak usah ambil. Akhirnya mereka semua sepakat. Nah tiba-tiba ada satu opa. Dia nih yang paling kekeh. Dia bilang gini, ambil ini, ambil. Ntar kalau gak ambil lebih menyesal. Cuma ini udah nyesel. Dia bilang, ngapain lo nyesel dari sekarang kalau ngambil gitu kan. Udah gitu kata opa ini, udahlah. Di dalam hati dia mikir gini. Udahlah gue gak usah berdebat sama mereka yang gak mau ambil. Dia ambil satu raup, dapat 6 batu, dimasukin ke tas ranselnya. Nah selama perjalanan, berat gak dia bawa batu itu? Berat ya? Mulai timbul penyesalan gak? Timbul ya? Udah gitu dia mikir, nih bener nih, udah nyesel gue. Udah malu lagi, ntar kalau gue tiba-tiba keluarin, lagi di bus rame-rame ngeluarin batu ini diketawain sama teman-teman yang lain gak? Diketawain ya? Dia pikir gini, udahlah gak usah dibahas dulu nih, walaupun berat-berat. Hari demi hari dia pergi tur terus. Dia mulai ngegerutu, dia mulai ngedumel. Ini batu bikin berat banget. Singkat cerita, sampai di Indonesia. Dia ngelihat itu batu di dalam tas. Dia nyesel gak? Nyesel ya? Dia taruh di meja, habis dia taruh di meja apa yang dia lakukan? Dia tinggalin aja. Beberapa hari kemudian ada temannya, teman lamanya datang. Udah gitu tanya gini, ini batu siapa nih ditaruh di meja? Kata dia, udah gak usah dibahas lah, capek gue ngebahas ini. Udah gitu sih. Orang yang jadi temannya ini ternyata adalah ahli batu. Udah gitu temannya bilang gini, boleh gak coba gue lihat dulu batunya. Ini kayaknya menarik nih batu katanya. Ntar gue gosokin dulu ya. Udah gitu kata si opanya apa? Ya suka-suka lu lah. Lu mau gosok, lu mau apain, ya boleh lah. Atur aja kata dia. Nah ternyata habis digosok, ternyata batu ini adalah batu yang sangat bernilai. Dari 6 batu ini dijual nilainya 100 juta lebih. Setuju gak kalian? Yang ngambil akan menyesal, yang tidak mengambil akan jauh lebih menyesal. Setuju? Yang ngambil menyesal, kenapa menyesal? Kenapa ngambilnya cuma 6? Kenapa gak gue bawa truk bawa semuanya ke Jakarta? Betul gak? Nyesel ya? Nyesel. Yang gak ambil jauh lebih menyesal gak? Jauh lebih menyesal. Si opa ini langsung buka WA group. Dia tulis sama temennya. Beneran nih tulisannya, yang gak ambil lebih menyesal. Karena gue baru dapat uang 100 juta lebih dari jualan batu yang kemarin.
Ilustrasi simpel ini menutup firman Tuhan hari ini. Kakak cuma mau bilang apa? Firman Tuhan hari ini itu sama seperti tulisan tadi. Yang mau ambil firman Tuhan hari ini mungkin akan menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesal kenapa gue gak berubah dari dulu. Harusnya gue berubah dari dulu. Harusnya gue sadar dari dulu. Harusnya gue gak boleh lakukan dosa yang dulu. Boleh gak nyesal sementara? Boleh. Tapi yang gak mengambilnya dan tidak merubahnya sama sekali. Nyesalnya jauh lebih nyesal gak suatu saat nanti? It's up to you. Oke? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kakak berdoa firman Tuhan yang singkat ini membuat kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Kakak berdoa biar kita semua di tempat ini pertama tahu, menyadari, mau merubahnya dan bayar harga. Kakak percaya bayar harga tuh gak mudah ya. Biasanya ceplas-ceplos, ngomong suka-suka. Tapi kalau sekarang harus bayar harga. Tadi kakak bilang gini, standar kerajaan Allah itu tinggi gak? Tinggi ya. Pangeran Charles, Pangeran William aja itu punya standar kerajaannya sendiri gak? Pernah ngelihat mereka makan pakai sedotan, es batunya dikumut-kumut, gitu dikeluarin lagi. Pernah lihat itu gak? Pangeran Charles begitu, Pangeran William, Harry semuanya pernah begitu gak? Gak pernah ya. Karena dia punya standar kerajaan. Dia gak mungkin ketemu sama temennya, kepala temennya dikeplak. Bilang, apa kabar lu? Udah lama gak ketemu lu, untung masih hidup lu ya. Dia gak mungkin lakukan itu karena standarnya gak diajarin seperti itu. Setuju? Apalagi kita anak kerajaan Allah, standarnya harus tinggi gak? Tinggi. Ada anak kerajaan Allah nonton bokep? Ada anak kerajaan Allah ngoceh-ngoceh sama emak bapaknya sampai berantem? Ada anak kerajaan Allah yang pacarannya gak kudus? I don't think so. Setuju gak? Kalau lu ngaku anak kerajaan Allah, standarnya harus tinggi gak? Harus tinggi ya. Jadi luar dalam harus sama. Sama-sama memuliakan nama Tuhan. Ya pejamkan matamu. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. Katakan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Lord. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about. Katakan, angkat tanganmu. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about. Katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Mari sekali lagi katakan, it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart. Katakan dari hati. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari taruh tanganmu di dada. Tuhan
Yesus ini setiap kami, jamah setiap kami. Biar kami gak mau jadi generasi yang punya double standard. Kami gak mau cuma dilihat baik di rumah, di gereja. Tapi kami mau Tuhan, semua orang yang melihat kami baik di hadapan Tuhan. Jamah kami, urapi kami. Ajar kami untuk kami mulai tahu, mulai menyadari, mulai merubah. Dan kami mau bayar harga kami ya Tuhan. Kami mau mulai belajar ya Tuhan. Untuk apa yang kami katakan itu kudus di hadapan Tuhan. Apa yang kami pikirkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang timbul di dalam hati kami, yang timbul dalam pikiran kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Jamah kaki, tangan, kemanapun kaki kami melangkah, tangan kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Kami mau semakin sempurna di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu gak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, yang menegur kami. Biar firman ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi bisa kami lakukan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, bersyukur buat siang hari ini. Dalam satu nama Allah yang hidup, kami sudah berdoa ucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan Amin. selamat hari Minggu teman-teman. Oke teman-teman, semua terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Gama. Amin. Boleh sama-sama teman-teman kita angkat kedua jempol kita dan arahkan ke Kak Gama. Thank you Kak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sekarang kita mau mempersiapkan, memberi persembahan. Boleh dipersiapkan HP dan uangnya. Untuk yang mau memberi persembahan melalui QRIS ada di depan kursi kalian, bisa scan. Dan buat yang mau memberi dengan cash bisa angkat tangan, nanti Asher akan memberikan amplop. Jangan lupa teman-teman nanti amplopnya masukin ke box di belakang. Jadi ditaruh saat pulang. Oke teman-teman, saatnya kita masuk dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami dapat berkumpul untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kiranya persembahan kami dapat digunakan untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Boleh angkat tangan lagi teman-teman yang mungkin belum dapat amplopnya, biar Asyara bisa nyamperin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, shalom teman-teman. Shalom. 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 Oke, hari ini kita announcer week. Jadi biasanya kita ada 2 style pengumuman, ada news, bahkan ada juga yang announcer teman-teman. Nah, thank you pertama-tama untuk Agama buat sharingnya. Thank you, kita belajar banyak ya. Siapa yang diberkati hari ini oleh firmannya boleh lambaikan tangannya. Yang online juga mungkin kalau kalian merasa diberkati teman-teman boleh share juga lewat DM ke Instagram kita teman-teman untuk share kesaksian teman-teman juga. Thank you teman-teman untuk sudah hadir, buat teman-teman yang sudah hadir. Ada nggak yang baru pertama kali hadir hari ini di JTC PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Oh banyak banget, lumayan. Wow, welcome, wih banyak banget. Wow, ini habis naik kelas apa Salam lagi? kenal. Boleh tetap tahan tangannya teman-teman untuk kita bisa berikan sedikit souvenir buat teman-teman. It's a reminder buat teman-teman bisa datang lagi. Dan kalau teman-teman merasa cocok, nyaman di tempat ini, yuk aku ajak untuk bertumbuh bareng di JTC PRJ. Kita setiap bulan itu akan ada tema-tema yang baru buat teman-teman, kita sama-sama bertumbuh di dalam firman. Dan nggak cuma itu, kita juga bertumbuh di dalam komunitas-komunitas sel. Teman-teman yang baru hadir tadi juga boleh, pertama kali hadir boleh tetap tahan tangannya untuk kita bisa berikan souvenir kalau teman-teman belum dapat. Dan buat tim Asher mungkin boleh bantu. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, untuk mereka bisa mendapatkan welcome gift dari JTC PRJ. Buat teman-teman yang masih online juga kita ajak untuk bisa ibadah onsite juga teman-teman. Kita ada beberapa cabang di CK7, salah satunya adalah PRJ. Teman-teman welcome untuk datang ke JC manapun. Dan aku harap teman-teman kita bisa bertumbuh bareng juga. Oke. Tadi sedikit firman, teman-teman review dikit tadi menurut aku firman yang luar biasa banget dari cerita Naaman ya, di mana kita belajar tentang beda luar dalam ya, di mana mungkin kita juga pernah, aku pun mungkin pernah gitu ya, mengalami membuat double standard dalam kehidupan kita gitu, dalam sekolah, dalam keluarga kita gitu kan, mungkin dalam kehidupan pelayanan kita gitu kan, ya, which is sebenarnya sebagai seorang anak kerajaan Tuhan nggak boleh tuh teman-teman, kita harus punya standar yang sama teman-teman. Nah, diingetin juga untuk kita harus sadar, katakan sadar.
Nah, ayo sadar teman-teman kalau kalian ada double standard, mungkin ada standar-standar yang berbeda, ayo sadar, mau berubah, katakan berubah, Berubah. katakan berubah. Berubah. Berubahnya ini jadi lebih baik ya teman-teman, jangan berubah jadi lebih kacau lagi teman-teman. Nah mau berubah dan juga harus berani bayar harga teman-teman. Dan percayalah pada saat kita punya standar kerajaan Tuhan, dunia pun akan melihat kita beda, value kita sebagai anak-anak Tuhan itu beda teman-teman. Jadi jangan sampai telat itu makin menyesal ya kan, lebih baik berubah sekarang gitu ya teman-teman. Untuk kita belajar memiliki karakter kerajaan Tuhan teman-teman. Tadi aku dari cerita itu aku juga boleh nangkap teman-teman, menurut aku satu poin yang bagus teman-teman. Yuk mulailah bertumbuh di dalam Tuhan mulai dari sekarang teman-teman. Jangan nanti udah kuliah, udah gede, udah berkeluarga baru aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Telat teman-teman. Mumpung masih mungkin SMP, mungkin ada yang SMA, mungkin ada yang kuliah. Yuk mulai taat sama firman Tuhan. Percayalah teman-teman. Kayak kakek yang tadi, dia ngambilnya pada saat di Paris. Jualnya mungkin sebulan 2 bulan kemudian. Kita mungkin bertumbuh hari ini, buang waktu nih kayaknya ikut kul, pelayanan, ibadah gitu ya. Aduh hidup harus kudus gitu kan. Kesannya kayaknya buang-buang waktu. Aku mau enjoy life aja gitu loh. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu akan lihat bedanya teman-teman. Anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan dan yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan itu beda. Paris sampai jual itu ada waktunya. Nah sama seperti kita bertumbuh juga ada waktunya. So, thank you banget Kak Gama, thank you banget. Dan itu juga conclude teman-teman untuk bulan ini kita temanya itu secara garis besar itu kita kasih tema Kristen tipis-tipis teman-teman. Dimana kita belajar untuk tidak kompromi dengan dosa teman-teman. Jadi 2 minggu yang lalu kita belajar tentang action speaks louder than words gitu ya. Dari Good Samaritan, dari Samaritan yang baik hati. Dan minggu lalu kita belajar dari Cigebi juga tentang white lies. Bagaimana kebohongan apapun demi kebaikan atau demi apapun itu nggak benar teman-teman. Dan hari ini kita belajar tentang double standard teman-teman. Tentang beda luar dalam. So aku harap teman-teman bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita masuk bulan Juli tema yang baru lagi teman-teman. Selama bulan Juli tema kita adalah level up. Kita akan mulai dengan satu topik yang menurut aku bagus juga. Yaitu minggu depan kita akan bahas tentang into the unknown teman-teman. Jadi tentang masa depan yang kita belum tahu gitu kan. Ada gak yang di sini baru masuk ke kuliah mungkin tahun ini? Ada yang baru masuk jenjang kuliah, ada beberapa. Ada yang masuk ke SMA, ada yang baru lulus SMP ke SMA. Ada yang baru masuk SMP mungkin? Wow, welcome teman-teman buat yang baru masuk jenjang baru. Mungkin masih ada anxiety ya, bingung ya, kuliah kayak apa sih kok, SMA kayak apa sih kok, SMP kayak apa sih kok. Nah, kita akan kick off tentang tema level up ini dengan topik into the unknown teman-teman. Ada pintu di atas yang kita nggak tahu kemana gitu ya. Nah kita akan sama-sama belajar mulai minggu depan gimana sih kita masuk dalam rencana Tuhan di dunia mungkin yang baru buat kita semua. Nah selain itu juga teman-teman aku invite buat teman-teman yang belum follow IG daripada JTC PRJ. Ini adalah saat yang baik untuk follow teman-teman. Di @JTCPRJ, teman-teman bisa buka IG kita, teman-teman bisa cek di situ. Ada link juga teman-teman yang teman-teman bisa klik, itu akan masuk ke dalam 3 kolom yang teman-teman bisa klik ya di @JTCPRJ. Buat teman-teman yang online juga boleh teman-teman. Nah setelah ini nextnya kita ada 3, teman-teman bisa submit prayer request. Kalau teman-teman ada hal-hal yang mau didoakan, ada kesaksian yang teman-teman mau sampaikan, boleh banget ditulis. Cuma text 1 minute, 2 minute buat kalian tulis. Dan kita semua seluruh keluarga JTC akan mendoakan prayer request teman-teman. Nah yang keduanya juga kita ada open recruitment teman-teman. Ini boleh di next kali ya. Nah seperti yang tadi aku bilang kalau teman-teman klik linknya itu akan ada prayer request, ada registrasi pelayanan. Buat teman-teman yang belum pelayanan dan mau pelayanan, boleh banget teman-teman join. Mungkin kalian bingung ya, kalian mau pelayanan apa nih? Aku bingung Kak mau pelayanan apa? Masukin aja dulu teman-teman, ntar kita akan bantu kalian. Kalau kalian mau pelayanan tapi bingung mau pelayanan di mana, bidang apa, tulis aja dulu. Ntar kita akan bantu kalian, kita akan salurin kalian. Selama kalian mau pelayanan, yuk. Kita akan bantu kalian di tempat-tempat yang cocok buat kalian gitu ya. Nah habis itu kita juga ada registrasi cool. Buat teman-teman yang belum join cool, aku himbau, aku ajak untuk join cool. Siapa yang di sini yang udah join cool? Yang udah tertanam di cool? Wah masih dikit nih teman-teman. Ayo aku ajak buat join cool teman-teman. Kenapa? Karena di kelompok-kelompok kecil inilah kita saling mengenal, kita saling membangun. Justru lewat kelompok kecil ini kita bertumbuh lebih dalam lagi.
Teman-teman yang udah di dalam cool itu punya teman-temannya lebih erat. Ibadahnya juga bareng-bareng teman-teman. Jadi yuk join sebelum menyesal. Sebelum makin menyesal teman-teman, join dari sekarang. Teman-teman dapat teman-teman yang baru juga. Teman-teman yang baru ini itu akan menolong kalian pada saat kalian bingung di sekolah, bingung sama keluarga, punya teman cool. Daripada ibadah sendirian, ya kan, gak punya teman siapa-siapa, join cool. Cool kita masih online mostly, ada juga yang udah mulai onsite, tapi kebanyakan online. So tenang aja mau dari kamar kalian, dari ruang tamu kalian, dari manapun kalian bisa join cool. Yang penting kontak kita aja teman-teman, kita akan bantu kalian connect ke dalam cool-cool yang ada. Oke, aku rasa itu aja teman-teman. Ada yang masih butuh amplop gak? Tadi mungkin ada yang kelewatan, kalau ada yang masih butuh amplop, nggak ada, aman. Oke, aku mau ingetin aja buat yang teman-teman yang pakai amplop, bisa taruh di dalam kotak di belakang pada saat kalian keluar ya. Nah teman-teman juga bisa lihat ke belakang, itu ada papan scan me. Nah itu teman-teman juga bisa scan, itu akan nyambung ke link tree yang tadi teman-teman kita akan taruh di luar biasanya. So kalau kalian ada prayer request, kalian ada topik doa gitu kan, kalian ada kesaksian, kalian ada mau join cool, kalian mau join pelayanan, scan di situ atau ke IG kita akan bantu teman-teman connect dengan JTC PRJ. Oke, aku rasa itu aja teman-teman. Boleh semuanya kita bangkit berdiri, kita akan doa tutup. Aku undang untuk pendoa syafaat, kita boleh berdoa. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, Kau jauhkan kami dari mara bahaya apapun Tuhan Yesus, Kau lindungi kami dimanapun kami berada. Dan mari teman-teman kita arahkan tangan kita ke Kak Dama, Kau berkati juga Tuhan, Kak Dama, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan, Kau jauhkan Kak Dama kepala dan bukan ekor Tuhan, jauh-jauhkan segala penyakit, bencana atau apapun dari Kak Dama dan keluarganya Tuhan. Kan kami juga mau berdoa Tuhan untuk firman-firman yang kami tadi dengar, supaya bisa beriman kepada kehidupan kami dan kami bisa berubah menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin berdoa untuk Gembala CK7 dan Gembala Sidang, Pak Niko dan Pak Dr. Yanto, supaya bisa memimpin gereja ini menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kau juga berkati negara kami, bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Kau jauhkan bencana alam apapun dari negara kami Tuhan. Kau jauhkan virus-virus atau penyakit apapun. Kau juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berikan visi misi yang baru supaya bisa memimpin bangsa Indonesia kami menjadi lebih lagi Tuhan. Kau juga berkati generasi Yeremia Tuhan, supaya bisa memuji dan menyembah nama Engkau lebih lagi Tuhan. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Ya teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan iman. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, boleh duduk dulu.